kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo, yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda.
Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto. Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP,
sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo, yang dihadiri Megawati Soekarno Putri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarno Putri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawanan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Itu harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden mendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden mendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibranlah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibranlah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibranlah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarno Putri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarno Putri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarno Putri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarno Putri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawanan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo.
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawanan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak hadir langsung dalam peresmian kantor DPC Kota Solo,
yang dihadiri Megawati Soekarnoputri secara virtual. Peresmian kantor DPC Kota Solo di Jalan Hasanuddin nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dan selesainya peresmian kantor secara serentak hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gibran Rakabuming Raka tak tampak hadir secara langsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi mengatakan, pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Mantan Wali Kota Solo mengatakan, hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih resmi menjadi kader PDIP. Tambah Rudi, soal dinamika beberapa waktu lalu, yang melirik Gibran menjadi pendamping capres partai lain, Rudi menegaskan bahwa Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Di tengah-tengah sambutan Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung dan menyebutkan nama FX Rudi, yang mencontohkan soal kesetiaannya terhadap partai. Megawati menjelaskan, partai berlogo banteng moncong putih ini ada yang mencoba menghancurkannya. Namun, hingga 2023, mereka masih berdiri tegak. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka Wali Kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto.
Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legasi atau warisan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu berada di urutan teratas. Adapun ide rekonsiliasi atau ide legasi diakui Fahri menjadi satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto kelak. Lebih jauh terkait sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang dianggap bisa mewakili legasi Joko Widodo karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran. Bukan tanpa sebab, Fahri mengklaim sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Gibran mampu mewujudkan keinginan dengan adanya generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik. Fahri mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. Namun Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda. Selain itu bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga kini Prabowo Subianto belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sejauh ini ada 3 nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo. Nama tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab sesuai aturan usia minimum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk diketahui aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian MK akan membacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Prabowo menuturkan apabila rakyat berkehendak dirinya berpasangan dengan Gibran, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Apalagi menurutnya dukungan agar mereka berpasangan di Pilpres 2024 sudah mencuat di mana-mana. Prabowo kemudian menjelaskan usulan mengenai Gibran menjadi bacawa pres baru akan dibahas jika MK telah mengabulkan gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres. Untuk diketahui, MK baru akan membacakan putusan itu pada 16 Oktober mendatang. Dikutip dari laman MK, ada 7 putusan terkait permohonan uji material aturan batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan. Adapun inti dari gugatan PSI yaitu meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu, sebagai informasi, saat ini usia Gibran telah menginjak 36 tahun. Sebelumnya, Gibran juga telah menyatakan bahwa Prabowo beberapa kali memintanya untuk menjadi bacawa pres. Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat ini ia masih belum cukup umur. Ia juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan di PDIP termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi merupakan pihak yang mengajukannya menjadi cawapres untuk Prabowo. Pada momen inilah Prabowo berujar akan membawanya ke forum koalisi. Sementara itu, PDIP baru-baru ini memberikan tanggapan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang saat ini tengah bergulir di MK. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana ia berharap MK dapat menjaga marwah konstitusinya. Hasto meminta Hakim MK untuk memegang sikap kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta MK untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait gugatan tersebut. Hasto mengingatkan akan terjadinya demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat pada era pemerintahan Soeharto. Namun ia menegaskan yang lebih penting adalah Hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.